Bangkitnya identitas Iran membuat kita harus mengenalnya lebih dekat daripada Amerika. Saat mendengar nama Iran, satu hal yang pasti terlintas di benak kita adalah identitasnya sebagai negara penganut Syiah. Iran dan Syiah seolah menjadi dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Namun, tahukah Anda bahwa status ini tidak muncul begitu saja? Sejarah Iran adalah perjalanan panjang tentang sebab dan akibat, tentang transisi dari sekularisme menuju teokrasi, dan tentang lahirnya kekuatan besar di tanah Persia ratusan tahun silam. Video ini akan membawa kita menelusuri lorong waktu, melihat bagaimana sebuah tarekat tasawuf bertransformasi menjadi kekaisaran yang mengubah wajah Timur Tengah selamanya. Kita akan melihat bagaimana Syiah menjadi ruh bagi bangsa Arya ini. Kisah ini dimulai jauh di tahun 1252 di sebuah kota kecil bernama Ardabil. Seorang ahli sufi bernama Safi al-Din mendirikan sebuah kelompok tasawuf bernama Tarekat Safawiyah. Awalnya ini adalah gerakan spiritual, namun lambat laun pengikutnya menyebar hingga ke Anatoli dan Syam. Seiring berjalannya waktu, gerakan ini berubah. Dari sekedar kelompok keagamaan, Safawiyah bertransformasi menjadi kekuatan militer yang dikenal dengan sebutan Kizilbah atau si kepala merah. Di bawah kepemimpinan Ismail pertama, tarekat ini memiliki ambisi besar, yaitu menyebarkan mazhab Syiah Asy'ariyah ke seluruh Persia. Bagi mereka, kepemimpinan Islam harus kembali kepada Ahlul Bait, keturunan Ali bin Abi Thalib. Inilah bara api yang membakar semangat ekspansi mereka. Setelah keberhasilan meruntuhkan berbagai kesultanan Sunni di sekitarnya, Ismail pertama mendirikan Kesultanan Safawiyah. Inilah pertama kalinya dalam sejarah Persia menerapkan hukum syariat berdasarkan mazhab Syiah secara birokrasi dan hukum. Namun masa awal ini penuh dengan kekakuan dan konflik, terutama dengan Turki Ottoman di barat dan Kesultanan Mughal di timur. Perubahan besar terjadi saat kepemimpinan beralih tangan Syah Abbas pada tahun 1524. Berbeda dengan pendahulunya yang fanatik perang, Syah Abbas adalah seorang reformis. Ia membenahi ekonomi dengan bekerja sama dengan pedagang Eropa, membangun pabrik karpet dan keramik, serta memajukan keilmuan Islam. Di bawah Syah Abbas, kerajaan Syiah membuktikan bahwa mereka mampu membawa kemakmuran dan peradaban yang sangat maju, menjadikan Persia pusat ilmu pengetahuan dunia. Namun kejayaan tidak bertahan selamanya. Sepeninggal Syah Abbas, dinasti Safawiyah mulai meredup hingga akhirnya digantikan oleh dinasti Qajar. Pada masa inilah nasib Iran berada di titik nadir. Memasuki abad ke-18 dan 19, Iran menjadi rebutan dua kekuatan raksasa dunia, Rusia dari utara dan Inggris dari selatan. Wilayah-wilayah penting seperti Armenia, Azerbaijan dicaplok oleh Rusia. Sementara itu Inggris menguasai sektor ekonomi dan ladang minyak yang melimpah. Dinasti Qajar menjadi sangat rapuh, menjadi boneka imperialisme yang membuat rakyat menderita. Kekayaan alam Persia dikeruk demi kepentingan asing, sementara identitas keagamaan dan kedaulatan bangsa seolah berada di ujung tanduk. Di tengah keterpurukan itu muncul sosok militer bernama Reza Pahlavi. Terinspirasi oleh revolusi Mustafa Kemal Atatürk di Turki, Pahlavi meruntuhkan dinasti Qajar pada tahun 1924 dan mendirikan dinasti Pahlavi.
Ia membawa misi besar, modernisasi dan westernisasi. Reza Pahlavi mengganti nama Persia menjadi Iran, yang berarti tanah bangsa Arya. Namun modernisasi ini dibayar mahal dengan penindasan terhadap identitas Islam. Ia melarang penggunaan hijab, melarang pengajian, dan meminggirkan peran ulama Syiah. Baginya, Islam dianggap sebagai penghambat kemajuan. Iran dibawa menjadi negara sekuler yang berkiblat total ke barat. Inilah masa di mana hubungan antara penguasa dan rakyat serta para ulama mulai retak secara mendalam. Nasib Iran kembali bergejolak pada saat Perang Dunia Kedua. Reza Pahlavi yang terlalu dekat dengan Jerman digulingkan oleh Inggris dan Soviet, digantikan oleh anaknya Muhammad Reza Pahlavi. Di bawah kepemimpinan sang anak, Iran semakin terlihat glamor di permukaan, namun keropos di dalam. Rakyat tetap miskin dan ulama-ulama Syiah dipenjara. Namun di balik jeruji besi dan pengasingan muncullah satu sosok ulama besar, Ruhollah Khomeini. Beliau membawa narasi bahwa Iran harus kembali ke pondasi syariat Islam Syiah. Baginya, sekulerisme Pahlavi adalah pengkhianatan terhadap sejarah dan jati diri bangsa Arya. Inilah awal dari bibit revolusi yang akan mengubah wajah Iran selamanya. Perjuangan Khomeini bukan hanya soal agama, tapi soal kedaulatan dan perlawanan terhadap penindasan asing. Dan sejarah mencatat suara dari pengasingan itu nantinya akan mengguncang dunia dan mengembalikan Syiah serta ruh utama negara Iran hingga saat ini. Terima kasih telah menyimak perjalanan ini. Semoga sejarah ini memberi kita pelajaran tentang arti sebuah identitas dan keteguhan prinsip